Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita merayakan kebangkitannya. Amin saudara. Kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita akan memulai ibadah ini. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih banyak untuk kekuatan dan penyertaan-Mu. Terima kasih banyak untuk cinta-Mu yang selalu baru buat kami setiap hari. Hari ini kami mau merayakan kematian dan kebangkitan-Mu yang telah Kau kerjakan 2000 tahun lalu. Kami mau bersorak-sorai, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biar Roh-Mu turun atas kami semua. Kami boleh dibawa masuk di dalam hadirat-Mu. Kami mau memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Untuk itu Tuhan, kami serahkan acara ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Biar setiap kekuatan-Mu mengalir bagi kami. Kasih-Mu mengalir, lawatan-Mu mengalir bagi kami semua. Terpuji-pujilah Engkau kekal selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami akan memuji menyembah Engkau. Haleluya. Amin.
bersukacita karena Allah kami adalah Allah yang hidup. Segala kemuliaan bagi-Mu Bapa yang baik. Kami bersyukur dan kami siap terima firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan. Dia bangkit, Dia Tuhan. Segala puji dan hormat syukur hanya bagi Dia. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala Raja. Dan Dia pasti datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Dan setiap orang yang terus menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini, Minggu 4 April 2021, kubur telah kosong. Kubur telah kosong. Mari kita melihat ayat pokok kita yang terambil dalam Injil Lukas 24, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Lukas 24 ayat 1 sampai ayat 3 berkata demikian. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar pada hari Minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah. Kita bertanya kenapa mereka membawa rempah-rempah? Mereka benar pada hari yang pertama minggu itu, di mana Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan bukankah mereka juga mendengar apa yang Yesus katakan bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan waktu mereka datang ke kubur, batu sudah terguling. Dan benar mereka menemukan tidak ada mayat Yesus. Karena Yesus sudah bangkit. Jangan ikut Tuhan cuma sekedar ikut Tuhan. Biarlah kita ikut Tuhan mengerti apa yang Tuhan katakan. Kita yakin Dia mati untuk dosa kita karena Dia Tuhan. Tapi Dia juga bangkit untuk kita karena Dia Tuhan. Kubur telah kosong. Yesus bangkit. Dalam ayat 4 dikatakan begini. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Kenapa kamu mencari Dia yang hidup?" Jadi kita yakin di mana kita beribadah pagi hari ini, Yesus yang kita sembah, Dia yang sudah mati bagi dosa saudara dan saya, Dia adalah Tuhan yang sudah bangkit. Amin, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kubur kosong, Yesus telah bangkit. Dalam Injil Matius 28 ayat 5 dan 6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat Ia berbaring." Malaikat Tuhan berkata kepada para wanita yang datang ke kubur Tuhan, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Tidak salah mereka mencari Yesus yang disalibkan, tapi mereka harus yakin Yesus yang disalibkan itu sudah bangkit. Alkitab mengatakan seperti mana malaikat Tuhan berkata, sama seperti yang telah dikatakannya kepadamu. Sama seperti yang telah dikatakannya kepadamu. Apa yang Yesus katakan kepada mereka? Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya? Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-7. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Tuhan sudah jelas berkata kepada murid-muridnya, "Aku mati bagi dosa manusia yang mau percaya kepadaku, dan aku pasti bangkit." Sebab Dia Tuhan,
Dia katakan itu kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa. Supaya orang yang percaya diselamatkan. Kalau Yesus tidak disalibkan, kita mati dalam dosa kita. Dia disalibkan dan akan bangkit, kata Yesus pada muridnya pada waktu itu. Pada hari yang ketiga. Lalu kita baca ayat 8 berkata demikian. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Tuhan ada Tuhan yang luar biasa. Maka Tuhan menginginkan kita memperingati bukan cuma kematian Tuhan, tapi kebangkitan Tuhan untuk mengingatkan, merefresh, mengingatkan kembali bahwa perkataan Tuhan itu adalah benar. Dengan ikut dalam ibadah kebangkitan Tuhan. Kembali kita di-refresh, diingatkan. Dia mati bagi dosa kita, tapi dia bangkit. Dan ini akan jadi tonggak iman kita. Jadi tonggak, jadi pilar, jadi tiang, jadi penyangga kepercayaan kita. Kematian dan kebangkitan Kristus harus menjadi pilar untuk iman kita. Jadi kalau anak Tuhan dia kuat dengan doktrin ini, kematian dan kebangkitan Kristus itu merupakan hal yang benar-benar nyata dalam hidup seseorang, maka dia tidak akan mudah digoyahkan. Imannya pasti kuat dan tidak akan tergoyahkan, tidak akan berpaling kepada Tuhan, diganti dengan hal-hal yang sementara, hal materi sementara yang ada di dunia ini, dia tidak akan berubah. Dia akan semangat dalam ibadah. Kalau kenal, kalau mengerti, kalau alami pribadi dengan Tuhan, dengan kematiannya dan kebangkitannya, dia pasti setia ibadah. Dia akan setia, dia akan tekun dan hanya memakai hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi, orang yang tetap punya keyakinan yang kuat, doktrin yang kuat, kematian dan kebangkitan Kristus sebagai pilar bagi orang percaya, maka dia tidak akan goyah. Dia semakin semangat, setia, tekun, dan hanya memakai hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Beda dengan manusia ciptaannya. Beda dengan manusia ciptaannya. Siapapun manusia pasti mati. Siapapun manusia pasti mati dan tidak akan bangkit dari kubur. Semua manusia, siapapun dia, apakah dia rasul atau nabi. Para rasul dan para nabi semua mati dan tidak ada yang bangkit dari kubur dan hidup kembali untuk selamanya. Kecuali dibangkitkan oleh Kristus pada kebangkitan yang pertama untuk terima kemuliaan. Dan orang-orang yang tidak percaya bangkit sesudah kerajaan 1000 tahun damai dalam kebangkitan kedua untuk menghadap takhta Allah dan dihukum, dilempar ke api neraka untuk selama-lamanya. Itu ditulis dalam kitab Wahyu pasal 20. Jadi bagaimana kita mengerti? Kita mengerti dari firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan Lazarus? Bukankah Lazarus juga bangkit dari kubur? Lazarus bukan bangkit dari kubur. Lazarus dibangkitkan dari kubur oleh Yesus Kristus. Dia hidup kembali untuk sementara di dunia, kemudian dia akan mati kembali. Lalu bagaimana dengan anak dari janda Nain? Atau anak seorang janda dari Nain? Hidup dari kematian. Dia bukan bangkit, tapi dia dibangkitkan, dia dihidupkan oleh Kristus. Jadi siapapun manusia tidak akan bisa bangkit kalau tidak dibangkitkan. Tapi kita melihat anak janda ini juga hidup cuma sementara beberapa waktu kemudian, lalu dia juga akan mati kembali. Nah kita melihat waktu Yesus bangkit, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Kita perhatikan, waktu Yesus bangkit, ada orang-orang kudus yang bangkit. Jadi orang-orang kudus ini bangkit karena Yesus bangkit. Kita baca dalam Matius 27 ayat 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi waktu sesudah Yesus bangkit, ada banyak
orang-orang kudus, maksudnya orang-orang percaya, orang-orang yang hidupnya memperkenan Tuhan, mereka yang sudah mati sebelum Yesus disalibkan. Waktu Yesus bangkit, mereka bangkit lalu menampakkan diri ke kota kudus, menampakkan diri kepada banyak orang, masuk ke kota kudus, ke kota Yerusalem. Nah, orang-orang ini pun beberapa tahun kemudian pasti mati, pasti meninggal dunia. Menjadi pertanyaan kita, mengapa mereka dibangkitkan dari kubur? Kenapa mereka bangkit dari kubur? Waktu Yesus bangkit lalu mereka bangkit. Supaya orang tahu bahwa kebangkitan orang mati itu ada. Haleluya, amin. Bahwa kebangkitan orang mati itu ada. Supaya apa? Supaya orang melihat di dalam Yesus ada kebangkitan orang mati. Kita yakin kalau kita mati, waktu Yesus datang yang kedua kali, pasti dia bangkitkan kita. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Agar semua orang tahu ada dampak kebangkitan Yesus. Dampak kebangkitan Yesus pasti terjadi. Dalam 1 Korintus 15 ayat 22 dan 23. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jangan jadi Kristen cuma sekedar. Tapi kita harus masuk pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mengerti kebenaran firman. Firman Tuhan berkata, sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Semua keturunan Adam pasti mati. Kecuali beberapa orang yang diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Tapi pasti mati secara tubuh. Lalu dikatakan demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi di dalam Kristus ada kebangkitan orang-orang mati. Dan itu akan terjadi dikatakan pada waktu kedatangannya, pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Dia datang yang kedua kali membangkitkan orang-orang percaya untuk bersama-sama dengan dia. Sebelum ke surga memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Lalu bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Kita yakin, kita tetap percaya kepada dia, kita pasti bangkit. Kita yang percaya dan terus jadi pelaku firman-Nya, pasti bangkit untuk hidup yang kekal waktu Yesus datang yang kedua kali. Nah, kebangkitan Yesus yang pertama menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Tidak ada manusia yang mampu bangkit dari kubur. Siapapun dia, tadi kita mendengar, baik dia rasul atau nabi, tidak ada yang mampu bangkit. Murid-muridnya pun para rasul, misalnya Andreas, Yakobus, Thomas dan sebagainya, semua pasti mati. Para nabi Daniel, Yesaya, Yeremia, Yeskiel semua juga mati. Baru nanti dibangkitkan pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Jadi yang pertama kebangkitan Yesus menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Kalau kita percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan, jangan mudah digoyahkan. Tetap setia kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, kebangkitan Yesus itu menyatakan bahwa dia tidak tunduk dengan hukum alam. Karena dia Tuhan semesta alam. Dia yang menciptakan alam semesta. Dia sang pencipta. Nah, kalau bicara hukum alam, orang yang meninggal dalam hitungan jam, bahkan hitungan menit, akan terjadi perubahan dalam tubuhnya. 1 menit, sesudah meninggal, darah berubah warna. 3 menit, sel-sel otak mati. 1-4 jam keseluruhan otot tubuh jadi kaku. 6 jam kulit jadi hitam. 1-3 hari isi perut membusuk. Dan itu tidak terjadi pada Yesus Kristus sebab dia Tuhan. Itu cuma terjadi pada manusia. Tapi tidak terjadi pada Tuhan. Tidak terjadi pada Kristus. Karena dia Tuhan, dia Allah yang jadi manusia, mengambil rupa manusia. Hukum alam tidak dapat menundukkan dia. Karena dia adalah Tuhan semesta alam.
Dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 10b dikatakan, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Alkitab menyatakan Tuhan semesta alam. Jadi waktu Yesus bangkit, kita mengerti apa yang firman katakan. Waktu Yesus bangkit terjadi gempa bumi. Matius 28 ayat yang kedua. Matius 28 ayat yang kedua. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Terjadi gempa bumi. Bumi tunduk kepada Tuhan. Terjadi gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Kalau Yesus bukan Tuhan, tidak mungkin malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Malaikat itu menggulingkan batu itu lalu duduk di atasnya. Terjadi gempa bumi yang hebat, alam tunduk kepada perintahnya. Batu itu digulingkan. Siapa yang menggulingkan? Malaikat. Bukan agar Yesus bisa keluar dari kubur, maka malaikat menggulingkan batu itu supaya Yesus bisa keluar dari kubur. Tidak, saudara. Batu itu digulingkan oleh malaikat supaya murid-muridnya bisa menyaksikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Jadi batu itu digulingkan supaya murid-murid Tuhan benar menyaksikan. Karena tadi kita mendengar engkau cari orang yang hidup di antara orang yang mati. Coba lihat tempat dia berbaring. Jadi digulingkan supaya murid-muridnya, semua orang bisa melihat Yesus bangkit. Malaikat yang menggulingkan batu itu. Kalau kita melihat waktu Yesus mati dan dikuburkan, batu itu dimeterai. Tapi digulingkan oleh malaikat Tuhan. Orang mencoba dengan cara apapun menutup supaya orang tidak percaya kepada Kristus, tapi pasti satu kali akan terbuka. Jadi bukan malaikat yang membantu Yesus keluar dari kubur, bukan. Malaikat cuma menggulingkan batu penutup kubur. Yesus dengan tubuh kebangkitannya bisa keluar tanpa dibantu oleh malaikat, tanpa katakan batu itu digulingkan. Jadi kubur itu kosong, Yesus bangkit. Petrus dan Yohanes juga menyaksikan bahwa kubur itu telah kosong. Maria Magdalena dan kawan-kawan juga menyaksikan bahwa kubur itu telah kosong. Para penjaga kubur juga menyaksikan gempa yang dahsyat terjadi dan malaikat Tuhan turun dari surga dan menggulingkan batu penutup kubur dan duduk di atasnya. Kita baca ayat 2 dan 3 dari Matius 28. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Apakah penjaga-penjaga tidak tahu? Yesus bangkit, tahu. Murid-murid Tuhan melihat itu dan tahu Yesus sudah bangkit. Juga para penjaga. Jadi sekarang kita melihat yang ketiga, Yesus bangkit itu menyatakan iman kita tidak sia-sia. Yesus bangkit menyatakan iman kita tidak sia-sia. Kalau Yesus tidak bangkit, iman kita sia-sia. Yesus bangkit, kita juga pasti bangkit. Maka iman kita tidak sia-sia. Berarti kita cuma sementara di dunia ini. Jangan menaruh harapan sepenuhnya kepada yang sementara. Tapi taruhlah harapan kita kepada yang baka, yang kekal. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Yesus benar-benar bangkit. Dia Tuhan, iman kita tidak sia-sia. Kita teruskan dalam ayat 14, 1 Korintus 15. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Andai kata. Tapi karena Yesus bangkit, maka pemberitaan firman tidak sia-sia. Orang yang percaya juga tidak sia-sia. Tidak sia-sialah kepercayaan kamu, kata Tuhan. Puji Tuhan, Yesus bangkit, maka iman kita tidak sia-sia.
Iman kita tidak sia-sia itu berarti keselamatan itu pasti. Pasti kehidupan kekal untuk kita orang-orang yang percaya. Karena dia bangkit. Dia bangkit. Yang keempat menyatakan bahwa tempat kita di surga itu pasti. Bukan mudah-mudahan. Tapi pasti. Pasti masuk surga. Asal kita terus percaya kepada Kristus dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus mati, dia bangkit. Kemudian dia beberapa waktu ada di bumi mengkuatkan murid-muridnya. Lalu dia naik ke surga. Menyediakan tempat bagimu. Jadi saudara dan saya, kalau kita setia, kita pasti punya tempat. Amin, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kita pasti punya tempat, bukan mudah-mudahan. Setia kepada Tuhan. Yesus diutus oleh Bapa untuk turun ke dunia. Menyelamatkan manusia melalui kematiannya di kayu salib di Bukit Golgota. Dia bangkit dari kubur. Berarti dia kembali ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kalau dia bukan Tuhan, tidak mungkin dia mampu menyediakan tempat di surga. Mana ada manusia mampu menjamin tempat di surga? Hanya pemilik surga. Dan kita bersuka cita karena kita punya Tuhan pemilik surga. Amin. Segala kuasa ada di dalam tangannya. Segala kuasa ada di dalam tangannya. Amin. Dalam Matius 28 ayat 18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Di sorga, kuasa di sorga ada di dalam tangan Tuhan. Maka dia pasti mampu membawa saudara dan saya yang setia ke sorga. Jangan punya keraguan-raguan. Apa saya masuk atau tidak ya? Saudara yakin Yesus sudah mati bagimu. Pasti sorga. Kalau engkau tetap setia sampai akhir hidupmu. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Di sorga ada dalam tangan Tuhan. Kuasa di sorga. Apalagi di bumi. Kita mau minta apa waktu kita di bumi? Pasti Tuhan kabulkan. Asal dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Pasti Tuhan berkati kita. Jangan bimbang. Jangan ragu. Percaya saja. Percaya kita pasti punya tempat di sorga. Hanya ada dua tempat. Sorga atau neraka. Bumi cuma sementara. Langit dan bumi akan lenyap. Tapi kedua tempat ini tidak akan lenyap. Kekal. Apakah mulia di sorga selamanya atau dihukum di neraka selama-lamanya. Iblis tahu itu. Iblis tidak mau. Iblis tidak mau orang percaya masuk sorga. Iblis mau semua orang masuk ke dalam neraka. Sebab iblis dilempar, dia penghulu malaikat, memberontak sama Tuhan, dilempar ke bumi jadi setan. Dan satu kali dia akan dicampakkan ke neraka untuk selama-lamanya. Maka iblis menebar kebohongan. Jadi iblis tidak mau orang masuk surga, iblis menebar kebohongan. Matius 28 ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Datanglah beberapa orang dari penjaga kubur ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi. Apa yang dia lihat? Dia lihat gempa, dia lihat Yesus bangkit. Dia ceritakan itu kepada imam-imam kepala. Jadi ini bukti bahwa mereka benar-benar lihat waktu Yesus bangkit dan meyakini bahwa Yesus adalah anak Allah. Para prajurit meyakini Yesus anak Allah. Para penjaga kubur, prajurit yang ditugaskan menjaga kubur, melihat gempa yang dahsyat dan Yesus bangkit. Kita baca Matius 27 ayat 54. Matius 27 ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Jadi penjaga kubur ini tahu Yesus bangkit.
Yesus adalah anak Allah. Melihat kebenaran. Penjaga kubur ini menceritakan kebenaran kepada para imam-imam kepala. Imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin punya bawahan. Mereka ceritakan kepada imam-imam kepala. Dia ceritakan atau mereka menceritakan kebenaran apa yang mereka lihat, tapi para imam kepala menutup dengan kebohongan. Ayat 13, Matius 28. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jelas kebohongan yang disampaikan kepada para penjaga. Para penjaga, para prajurit menceritakan kebenaran, tapi ditutup dengan kebohongan oleh imam-imam kepala. Dengan perkataan, kamu harus katakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jadi para imam kepala itu menyuruh orang-orang berkata seperti itu. Para imam-imam kepala juga orang-orang Farisi menutup dengan kebohongan. Padahal mereka juga tahu kebenaran. Cuma tahu tapi tidak percaya. Matius 27 ayat 62. Matius 27 ayat 62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Jadi ada orang-orang seperti kita yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ada orang-orang yang tahu siapa Yesus, tapi tidak percaya. Sampai hari ini, ada orang percaya, ada orang tidak percaya. Kita tidak boleh di tengah-tengah, ragu-ragu tidak boleh. Kita harus menjadi orang yang benar-benar percaya. Nah, kita melihat, saudara, kalau bicara soal kebenaran, maka satu kali kebohongan pasti terungkap. Kalau bicara kebenaran, bicara tentang firman, bicara tentang perkataan Tuhan, bicara tentang Kristus sendiri, kebohongan itu pasti terungkap. Mungkin orang bisa berkata, oh yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi Yudas. Kebohongan. Ada orang yang berkata, oh waktu Yesus disalib, ya memang dia disalib, tapi dia tidak mati, cuma pingsan. Kebohongan. Dan apapun kata orang, iblis bukan melawan manusia, tapi dengan kebohongannya, iblis melawan Tuhan. Iblis tahu Yesus itu anak Allah, dia tahu. Karena dia dulu penghulu malaikat di sorga, tapi karena dia memberontak, maka dilempar ke bumi dengan para pengikutnya dan jadi setan. Iblis tahu satu kali dia akan dilempar ke dalam neraka. Maka selama dia ada di bumi, dia beredar mencari mangsa. Itu sebabnya dikatakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, waspadalah iblis seperti singa, musuhmu seperti singa yang mengaum hendak melulur, siapa yang dapat dilulurnya, siapa yang dapat ditelannya. Jadi iblis tahu satu kali akan dilempar ke neraka. Dan dia tidak mau sendiri. Kita baca Matius 8 ayat 29. Dan mereka itu pun berteriak katanya. Mereka pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi dia tahu waktunya singkat, Yesus pasti datang dan dia akan dilempar ke neraka. Sesudah kerajaan 1000 tahun damai, dia dilempar ke dalam neraka untuk selamanya. Dan masa 1000 tahun damai dia diikat oleh Tuhan. Dan damai benar-benar terjadi pada kerajaan 1000 tahun damai. Sesudah Yesus datang yang kedua kali, kita yakin iblis lempar ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Dan dia tidak mau sendiri. Dia tidak mau, dia pengikutnya. Dia mau orang-orang juga masuk dalam siksaan di neraka. Firman Tuhan menjelaskan dalam kitab Wahyu, Antikris akan muncul menguasai dunia ini sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. 3,5 tahun sebelum Yesus datang yang kedua kali. Dan orang-orang yang masuk di sini, masuk di zaman Antikris adalah orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang percaya tapi tidak menjadi pelaku firman, tidak sungguh-sungguh percaya.
Mereka yang tidak setia seperti 5 anak darah yang bodoh. Dan mereka harus dicap 66, mereka bisa berjual beli. Dalam Wahyu 13. Tapi cuma 3,5 tahun. Tapi kalau mereka tetap ingat Tuhan dan tidak mau dicap, mereka disiksa antikris sampai mati. Bagaimana dengan kita? Kita masuk dalam penyingkiran gereja. Disingkirkan dari antikris kalau kita tetap setia. Oleh karena kita mau tetap setia kepada Tuhan. Iblis tahu dia akan dilempar. Waktunya singkat. Sebab itu dia mau orang-orang percaya bersama-sama dengan dia disiksa. Kalau orang-orang percaya dia dibujuk oleh iblis supaya tinggalkan Tuhan. Maka dengan segala upaya dia masuk ke dalam pikiran manusia yang tidak percaya agar orang lain juga seperti dia. Masuk dalam pikiran. Oh bukan Yesus, itu Yudas. Oh memang Yesus tapi tidak mati, dia pingsan. Kalau Yesus tidak mati, kita tetap mati dalam dosa kita. Iblis mau coba suntikan dalam pikiran. Nah kita melihat Matius 28 ayat 12. Dan sudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Kebenaran ditutup dengan kebohongan dengan sejumlah uang. Jadi uang dipakai mereka sebagai alat untuk membungkam kebenaran. Diberikan kepada penjaga kubur serdadu-serdadu. Dibungkam dengan uang. Artinya sekali lagi uang dipakai sebagai alat untuk membungkam kebenaran. Dan banyak itu terjadi. Orang mau tinggalkan Kristus karena uang. Orang mau tinggalkan Kristus karena jabatan. Orang mau tinggalkan Kristus karena kesenangan dunia. Dan sebagainya, dan sebagainya. Uang dipakai sebagai alat untuk memutar balikan kebenaran. Hati-hati. Orang bisa menjual keyakinan karena uang, karena kedudukan, dan lain. Jangan ikut Tuhan karena uang. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh, pasti dia berkati kita, pasti dia cukupkan kita. Kalau mereka membungkam dengan uang, firman Tuhan tidak bisa dibungkam. Amin. Firman Tuhan tidak bisa dibungkam. Filipi 3 ayat 10-11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Supaya segala lutut bertelut, segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di atas bumi. Siapa? Manusia. Kita tahu kita ada di bumi. Perhatikan apa yang ditulis dalam Injil Matius 8 ayat 11. Aku atau Tuhan berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sudah perhatikan rentetan nama. Aku, Yesus berkata, banyak orang akan datang dari timur dan barat. Dari mana saja, saudara. Kalau kita bisa mengerti arti kata timur, arti kata barat, tapi kita tahu bahwa itu di mana-mana saja bisa terjadi. Akan duduk bersama-sama dengan Abraham, Ishak, Yakub. Abraham, Yakub, Ishak. Nah, kita mengerti, saudara. Ishak anak perjanjian. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jangan tinggalkan Yesus. Maka kita melihat silsilah itu turun dari Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Matius pasal yang pertama. Yesus Kristus adalah Tuhan yang rela turun ke dunia jadi manusia. Jadi Tuhan sudah membuka dirinya. Kalau Tuhan terus membuka, sekali lagi, kalau Tuhan terus membuka dirinya, maka banyak orang yang tidak percaya itu pasti bertobat. Jumat kemarin kita mendengar firman. Kalau domba Paskah itu bicara tentang Yesus Kristus. Merubah kalender Israel. Bulan Abib menjadi bulan yang pertama. Di dalam Kristus ada kejadian yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru muncul. Dan darah itu, darah anak domba harus dilaburkan di ambang dan
atap atau ambang dan tiang dan ambang pintu rumah mereka. Harus ada tanda darah. Dan tidak ada kematian di orang Israel. Itu berarti di dalam Kristus, karena anak domba itu bicara anak domba Allah. Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus isi dunia. Israel belum mengerti sampai hari ini. Dia masih menantikan Mesias. Dia masih minta Mesias datang menolong mereka. Mereka berdoa di tembok ratapansa. Mereka selipkan doa-doa di celah-celah tembok. Apa Tuhan biarkan mereka? Kalau Tuhan membuka dirinya bagi banyak orang akan percaya kepada Kristus. Saya yakin Tuhan akan membuka dirinya juga bagi bangsa Israel. Kalau saudara membaca dalam Roma 11 jelas. Mereka dibangkitkan dengan kecemburuan melihat orang-orang yang tidak kenal Tuhan jadi percaya kepada Tuhan. Lalu mereka percaya kepada Tuhan. Apa mustahil bagi Tuhan? Kalau dia membuka dirinya maka banyak orang percaya kepada Tuhan. Apa mustahil bagi Tuhan? Pasti kita semua menjawab. Pasti kita semua berkata tidak mustahil Tuhan. Kita baca dalam Yeremia 32 ayat 17 bagian B. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Kita pasti berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan benar Tuhan juga berkata tidak ada yang mustahil bagi dia. Ayat 27 dalam Yeremia 32. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Berarti Tuhan makin membuka dirinya. Berarti Tuhan makin membuka dirinya. Bahwa dia adalah Tuhan. Bahwa dia adalah Tuhan. Tuhan makin membuka dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Dialah satu-satunya jalan ke sorga. Kematian dan kebangkitannya adalah jaminan bagi kita. Kematian dan kebangkitannya, pemain musik, adalah jaminan bagi kita untuk terus terima dia. Terus kita datang sama Tuhan. Jaminan bagi kita untuk terima kehidupan yang kekal. Karena itu tetap percaya kepada Tuhan. Dia mati bagi dosa kita. Dia bangkit karena dia Tuhan. Dan sekarang dia sedang menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Haleluya. Kebangkitannya menunjukkan bahwa dia benar-benar Tuhan. Terus percaya Tuhan sampai dia datang yang kedua kali. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan berkati kita. Bangkit berdiri. Dan nyanyikan pujian kita. Yesus Kristus Tuhan. Kupandang kemuliaan-Mu. Imam besar. Maha agung. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mati bagi dosa kami. Engkau bangkit untuk kami. Engkau sediakan tempat bagi kami. Pandang kemuliaan-Mu. Menyembah dia dalam pujian. Sujud di depan tahta-Mu, takutkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tuhan ku tinggikan yang bangkit
Sekarang saudara yang dikasih Kristus, kita pulang dengan berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk sebentar.